Oke, ada Ananda, silakan masuk. Silakan duduk, Tita. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, kelas berapa, Nak? 11 IPS 1. Ya, Tita tadi belajar apa, Nak? Belajar sejarah peminatan. Belajar sejarah peminatan. Apakah itu pelajaran favorit kita? Enggak. Enggak. Jadi, apa pelajaran favorit kita? Ekonomi. Ekonomi. Apa yang menyebabkan kita menjadikan ekonomi sebagai pelajaran favorit? Gurunya senang, Bu. Terus cara menyampaikan materinya juga enak juga, itu dapat mudah dipahami gitu. Ibu boleh tahu nih, Nak, ada apa ya kita datang hari ini menemui Ibu? Ya, kita menemui Ibu hari ini karena kita habis marah sama guru. Kita hari ini datang menemui Ibu untuk melakukan konseling individual ya. Iya. Apakah kita sudah pernah melakukan konseling individual sebelumnya? Belum. Nah, jadi kita konseling individual ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor seperti Ibu kepada seorang konseli, yaitunya kita, dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kita. Dalam konseling individual ini kita harus datang sukarela. Ibu juga nanti akan berjanji dan akan menjamin kerahasiaan semua data dan informasi yang kita sampaikan kepada Ibu. Tidak akan ada orang lain yang tahu. Jadi yang tahu tuh cuma kita dan Ibu. Kita di dalam konseling individual ini kita juga harus terbuka. Jadi kita harus terbuka menyampaikan masalahan apa yang kita alami, perasaan apa yang kita rasakan. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak terbuka, otomatis nanti solusi yang kita dapatkan di sesi konseling ini tidak sesuai kita ya. Nah, apakah kita sudah bersedia untuk konseling kita hari ini? Kira-kira nih kita berapa lama sih waktu konseling ini akan kita lakukan? Kita maunya 1 jam aja. Coba dulu ya kita coba melakukannya dalam 1 jam pelajaran. Kalau seandainya nanti bisa terselesaikan, maka kita akhiri konseling kita hari ini. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikannya, maka kita harus mencari waktu untuk membahas kembali atau melanjutkan sesi konseling ini supaya hal yang kita alami dapat terjelaskan. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Kita berdoa di dalam berdoa selesai. Oke, sekarang kita boleh ceritakan semua permasalahan kita. Kan kemarin mau belajar bahasa Indonesia. Ya. Terus kata-kata sama mereka. Tuh ternyata tugas ekonomi ada, tapi kita tidak tahu. Kita tahu pagi. Kita sampai di sekolah kita tahu. Iya. Terus kita sampai di sekolah itu udah 7.20 kan, 10 menit lagi ya masuk. Terus belum siap gitu Bu tugas kita itu ekonominya. Masuk ibu bahasa Indonesia, ibu sama namanya. Tuh pertamanya tuh didiamin aja sama ibu tuh, ditegurnya. Terus didiaminnya lagi. Udah 2 kali tuh ditegurnya lagi. Yang ketiga kalinya itu kita tuh hampir dilempar Bu sama pakai penghapus itu Bu. Terus kita disuruh berdiri ke depan sama ibu itu. Ditanya ibu tuh lah buat apa ini kata ibu tuh. Kan udah ibu tegur tadi kata ibu tuh, kenapa enggak. Jadi tadi kita mengerjakan tugas di jam pelajaran lain di Bali ya. Kerjakan tugas di pelajaran lain ini seberapa sering kita lakukan? 3 atau sampai 4 kali dalam seminggu. Berarti sering ya kita melakukan mengerjakan tugas pada pelajaran lain ini. hampir dibilang setiap hari ya. Sejak kapan kita mengerjakan tugas pada pelajaran lain ini? setelah menerima lapor ujian semester. Kenapa? Ya karena kan waktu mid itu kita dapat juara. Terus kita dikasih hadiah sama orang tua HP baru gitu. Sejadinya kita tuh habisnya tuh waktu itu sama HP aja, nggak ada belajarnya. Biasanya kita belajar, sekarang enggak. Biasanya kerjakan tugas di rumah, sekarang enggak. Jadi nilai semester kita pun anjlok tuh. Apa sih yang menyebabkan kita tidak mengerjakan tugas di rumah? Ya, salah satu faktor utamanya itu kan HP. Terus apa juga waktu itu sama HP, sama teman, terus membantu orang tua.
kegiatan kita sehari-hari apa? Kan bangunnya jam 5 sekolah, terus jam 6 kan baru mandi, beres-beres, siap semua makan, terus baru pamit sama orang tua, dan sampai di sekolah jam 7.20. Nah di situ baru ingat kita ada tugas tuh, barulah buat tugas di sana, baru kan masih dalam pelajaran yang lain gitu, kita tuh masih buat tugas juga, nggak malah tidak sama guru, terus sampai pulang sekolah di setengah 3. Pulang dulu ke rumah, sepulang ke rumah balik lagi ke sekolah, gitu di eskul, pulangnya jam 5 Bu. Terus pulang jam 5 itu kita nggak pulang dulu, kita malah pergi dulu sama teman-teman main gitu. Terus pulangnya baru jam 6. Terus jadinya kita tuh nggak ada waktu buat ngerjain tugas di rumah. Apa yang terjadi jika kita tidak ada mengerjakan tugas di rumah? Itu dimarahin oleh guru. Jadinya tugasnya itu telat Bu, terus nilai kurang jadinya gitu. Selama ini apa sih upaya yang udah pernah kita lakukan untuk mengurangi mengerjakan tugas pada pelajaran lain itu? Ada berusaha buat menghindari ini kan Bu, HP itu dan mengurangi main HP-nya, tetapi kita belum bisa berusaha gitu. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita ketika dia melihat orang tua kita tuh melihat kita tuh main HP sampai tertidur? Ya, kena marahin juga. Kena marah juga. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita ketika nilai kita turun? Kemarin itu Bu kecewa, terus marah juga sama kita. Kenapa? Terus apa yang akan kita lakukan? Ya, kita ingin berusaha gitu Bu untuk berubah lagi seperti kayak dulu. Kita kalau misalnya kita ingin berubah itu pasti ada hambatan-hambatan atau halangan-halangan yang akan kita temui nantinya, ya enggak? Iya. Nah, coba kira-kira menurut kita apa sih hambatan-hambatan yang akan kita temui nantinya? Ya, main dikurangi, main bersama teman juga dikurangi, terus lalu apa sama eskul bisa kita nggak ikut lagi gitu Bu. Mengurangi waktu ekskulnya. Nah, terus kalau misalnya ada tugas, terus kalau lagi bantu orang tua bilang dulu sama orang tua kalau ada tugasnya. Jadi minta waktunya dikurangi lah sedikit ya, seperti itu. Oke. Jadi apakah kita siap dengan, kan banyak tuh tadi dampak-dampaknya tuh, maksud Ibu banyak tuh hambatan-hambatannya kan? Apakah kita siap dengan hambatan-hambatan itu? Belum siap. Apa yang menjadikan kita tidak siap dengan hambatan-hambatan itu? Ya karena biasanya tidak main HP tanpa waktu gitu kan Bu. Sekarang kalau kita mau berubahnya jadi itu kita nggak biasa. Jadi kayaknya kita tuh susah membiasakan kembali nggak main HP ya? Iya Bu. Iya. Asik betul ya main HP itu. Iya. Oke. Terus gimana kalau misalnya kita nggak siap dengan hambatan-hambatan itu bagaimana? Bisa nggak berubah jadinya? Nggak bisa sih. Kalau misalnya kita nggak bisa berubah, apa yang terjadi? Ya kayak sekarang Masih kayak sekarang. Apa tuh yang kayak sekarang? Ya masih mengerjakan tugas dalam pelajaran lain. Terus Masih main HP-nya. masih kena marah. Apa lagi? Kena marah, terus nilainya juga apa? Nilainya apa? Apa nilainya? Masih turun lagi gitu. Nilainya turun lagi. Mau seperti ini aja? Nggak mau sih. Nggak mau. Terus gimana? Ya kita mau minta solusi tuh sama Ibu, gimana caranya kita bisa. Kita dalam konseling individu pencetusnya. Nah, tadi coba apa perilaku pencetus kita tadi? Apa itu yang kalau mengerjakan tugas itu di saat pelajaran lain. Berarti perilaku yang bermasalahnya mengerjakan tugas pada pelajaran lain. Penyebabnya apa? Ya karena nggak ada waktu di rumah. Nah, apa yang menyebabkan tidak ada waktu? Coba. Ya, pulang sekolah eskul dulu, itu malah main dulu sama teman. Terus dari sana bantu orang tua, saya bantu orang tua malah main HP. apa sih dampak dari perilaku kita tadi? Coba. Ya dampaknya di sekolah jadinya kena marah,
pelajaran yang dijelaskan sama guru? Nggak ngerti jadinya asisten buat tugas lain. Intinya apa sih yang akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah kita yang ini? Bisa membagi waktu. Kalau main HP-nya waktunya dikurangi. Terus eskonnya juga. Terus kalau bantu orang tuanya diapain dikit ya waktunya. Apa yang akan kita lakukan untuk mengatur waktu ini? Membuat jadwal apa ya Bu? Membuat jadwal apa? Membuat jadwal harian. Nanti kita akan coba membuat jadwal harian menggunakan aplikasi Canva ya, supaya jadwal harian kita lebih menarik. Sekarang jika kita benar-benar ingin berubah, kira-kira perlu nggak kita melaksanakan atau membuat kontrak perilaku atau komitmen diri? Perlu. Untuk apa? Kayak dulu lagi, supaya kita lebih berkomitmen ya, supaya bisa berubah. Oke. Nah, kira-kira kalau seandainya nanti kontrak perilaku kita ini berhasil, apa hadiah yang ingin kita dapatkan untuk diri kita sendiri? Kalau misalnya berhasil, kita ingin berusaha lagi, mendapat nilai yang lebih bagus, bisa menghadirkan orang tua lagi, biar nggak kecewa lagi orang tuanya, biar nggak marah-marah lagi sama kita. Sekarang apa yang kita lakukan terakhir kali? Yang kita lakukan hari ini, ya ingin membuat kontrak perilaku dan komitmen. Melakukan tadi dari cerita kita, kira-kira kita masih perlu konseling tambahan nggak? Enggak, kita coba ini dulu ya. Kalau seandainya ini nanti berhasil, berarti kita cukupkan konselingnya sampai di sini. Kalau misalnya nanti tidak berhasil, kita boleh datang hubungi ibu lagi untuk melakukan konseling lanjutan. Itu ya kita. Nanti ibu juga akan membantu kita untuk merealisasikan apa yang udah kita pelajari pada sesi konseling tadi ya. Nanti ibu akan berkolaborasi sama orang tua kita. Nanti ibu akan menanyakan sama orang tua kita apakah kita pulang masih sore, apakah kita masih tidur sambil bermain HP, apakah masih ada hal-hal yang ingin kita sampaikan sama ibu? Sudah nggak ada. Tidak bisa kita akhiri sesi konseling kita. Oke, kita akhiri sesi konseling kita dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah kita sekarang kan sesi konseling kita udah berakhir nih. Bagaimana perasaan kita sekarang? Alhamdulillah agak lega. Udah lega ya. Oke, perasaan kita sekarang udah lega. Nah, tugas kita sekarang adalah membuat si jadwal kegiatan harian kita tadi. Kan kita tadi kan baru merencanakan jadwal kegiatan harian ya. Kan kita belum bikin nih. Nah, sekarang kita bikin jadwal kegiatan harian kita. Kita ada bawa HP? Oke, silakan ambil HP-nya kita. Belum punya. Oke, coba di-download ya aplikasinya. Boleh pakai Google boleh. Ya, ya sampai jam berapa tuh? Sampai jam 5:30 ya. Nah, sekarang ini ada kontra komitmen dirinya tadi. Risetnya kita boleh isi dulu. Risetnya bisa aja kesini. Kita sebenarnya hal-hal apa yang kita peroleh dari layanan tadi. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih kepada kita yang udah datang menemui ibu untuk membicarakan permasalahan kita. Semoga solusi yang kita peroleh tadi, hal-hal yang sudah kita pelajari dalam sesi konseling tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.